Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil Mimin pergi ke kebun. Bab 3126 sampai bab 3128. Setelah Ye Chong menyelamatkan Zhou Yutong dari permainan, dia dan Zhou Yutong tidak pernah menyentuh kacamata VR. Sudah melewati waktu dimulainya tingkat ketiga, dan Ye Chong tidak hadir. Dia tidak tahu apakah Wang Yue, Cheng Zekiang dan Fu Yunyang akan melanjutkan permainan. Namun setelah mengalami permainan sesulit level kedua, diperkirakan ketiga orang tersebut tidak akan melanjutkan permainannya. Keesokan paginya, Ye Chong membawa Zhou Yutong dan meninggalkan Luzu menuju pangkalan jalur pertama. Kali ini dia ingin membawa Zhou Yutong ke alam rahasia pegunungan bersalju di Siberia Timur. Inilah yang dia janjikan pada Zhou Yutong saat itu. Faktanya, Ye Chong tidak ingin membawa Zhou Yutong bersamanya. Bagaimanapun, masih ada bahaya di dunia rahasia ini. Ketika tingkat budidaya Ye Chong dan Dongfeng menghilang, tidak ada yang bisa melindungi satu sama lain jika terjadi sesuatu. Pada awalnya, Ye Chong juga meminta bantuan Zhou Yutong untuk mendapatkan undangan dari Long Zaiye dan menyetujui persyaratan Zhou Yutong. Karena Anda setuju, Anda tentu akan melakukannya. Zhou Yutong tampak sangat bahagia. Dia mengira ini adalah sebuah perjalanan, dan dia pergi bersama Ye Chong. Jadi dia tentu saja sangat bahagia. Ye Chong juga memberitahu Zhou Yutong bahwa pergi ke sana kali ini mungkin berbahaya. Tetapi Zhou Yutong hanya merasa bahwa Ye Chong bersikap khawatir. Meski ada beberapa hal yang tidak biasa, dia bisa menemukan beberapa plot dan inspirasi untuk novelnya. Yutong, perjalanan kita kali ini mungkin tidak sesederhana yang kamu kira, kata Ye Chong sambil membantu Zhou Yutong memindahkan dua koper besar ke dalam bagasi. Zhou Yutong, sebaliknya, tampak tidak peduli. Apa gunanya? Saya tidak takut, saya hanya menyukai hal-hal yang menantang. Setelah mengatakan itu, Zhou Yutong melemparkan paket besar lainnya ke Ye Chong. Ye Chong juga tercengang. Sepertinya Zhou Yutong tidak tahu tentang dunia rahasia dan membawa begitu banyak barang bersamanya. 2 jam kemudian, Ye Chong dan Zhou Yutong telah tiba di pangkalan rahasia di jalur pertama. Ketika mereka tiba, Dongfeng telah menyiapkan segalanya dan menunggu di sana. Dongfeng mengenakan celana jeans biru ketat, gaun putih di bagian atas tubuhnya, dan selendang kasa di bagian luar, yang terlihat sangat menawan. Bahkan Zhou Yutong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Hehe, kakak Ye Chong. Kamu akhirnya sampai di sini. Jika kamu tidak datang, kamu akan merindukan aku dan adikmu. Dongfeng segera datang untuk menyambutku. Apakah dia ikut juga? Zhou Yutong, yang berada di sebelah Ye Chong, bertanya dengan alis terangkat. Ye Chong tersenyum dan berkata, ya, kamu kenal Dongfeng seperti yang aku katakan. Dia ada di sana terakhir kali ketika kita berurusan dengan Long Zaiye. Bukan kamu yang bersama kami. Apakah Bibi yang berangkat bersama? Zhou Yutong berseru. Wajah Ye Chong memerah dan dia dengan cepat menghentikan Zhou Yutong. Tidak, ini saudara perempuan, kamu salah dengar. Di pesawat sebelumnya, ketika Ye Chong memberitahu Zhou Yutong bahwa ada gadis yang ingin pergi bersamanya, Zhou Yutong menjadi tidak bahagia. Baru setelah Ye Chong memberitahu Zhou Yutong bahwa wanita ini sudah sangat tua, Zhou Yutong menyerah. Ye Chong tidak pernah memberitahu Zhou Yutong bahwa wanita ini adalah Dongfeng. Faktanya, meskipun Ye Chong benar, Dongfeng setidaknya berusia lebih dari 100 tahun, jadi dia perlu dipanggil Bibi. Namun dia tetap terlihat seperti wanita muda dewasa berusia 30-an. Dongfeng mencubit Ye Chong dengan keras. Hei, saudara Ye Chong, apakah ini yang kamu katakan kepada saudari Yutong tentang aku? Wajah lama Ye Chong memerah. Saudari Dongfeng, ini.
kata Ye Chong setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia masih tidak bisa menjelaskan alasannya. Dong Feng mengabaikan Ye Chong, meraih lengan Zhou Yutong, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi, saudari, mari kita ngobrol dengan saudara perempuanku." Ye Chong melihat ke belakang kedua orang itu, tercengang. Pegunungan Mingnan, beberapa orang muncul di sini. Mereka berdiri di pembukaan hutan, dengan bangkai sekelompok binatang di kaki mereka. Pemimpinnya memiliki wajah yang muram, tetapi matanya merah, dan dia terlihat sedikit gila. Itu tidak lain adalah Long Zaiye, yang telah dicuri oleh Ye Chong dari undangan pengadilan surgawi timur. Di sebelahnya adalah tim pencekikan yang dibentuk oleh dunia barat untuk menangani Ye Chong. Tim pencekikan asli sekarang hanya memiliki 3 orang yang tersisa. Tangan besi kejam Galen, vampir Duke Wendy, dan iblis pedang cahaya suci Altai. Mereka bertiga telah lama mencari di pegunungan tak berpenghuni di Mingnan, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak Ye Chong. Beberapa orang sudah kehilangan kesabaran, dan kebetulan ada beberapa binatang buas yang tidak tahu harus hidup atau mati, dan mereka berani menyerangnya. Seperti yang bisa Anda bayangkan, binatang-binatang ini mati mengenaskan. Lama bertemu Galen, Altai, dan lainnya di alam liar. Setelah membunuh pemburu Paus Lang, dia menyerahkan orang-orang ini dan mengejar Ye Chong sampai ke sini. Akibatnya, jejak Ye Chong hilang di pegunungan ini. Faktanya, ketika mereka tiba, Ye Chong sudah memasuki hotel gua di Dongtianting. Long Zaiye juga berfantasi jika dia mengikuti Ye Chong, dia mungkin bisa menemukan Dongtianting dan menjelaskan situasinya. Namun, seberapa kuatkah Dongtianting? Long Zaiye dan yang lainnya tidak dapat menemukannya sama sekali. Menghadapi hasil seperti itu, Long Zaiye kembali marah. Di mana orang-orangnya? Izinkan saya bertanya di mana orang-orangnya? Long Zaiye meraung, membuat khawatir semua burung dan binatang di sekitar pegunungan dan hutan. Vampir Duke Wendy, bersembunyi di bawah naungan pohon, berkata, "Sudah beberapa hari, dan saya tidak dapat mendeteksi nafas apapun. Saya khawatir saya telah memasuki lingkaran sihir dan dilindungi." Hal yang tidak berguna. Long Zaiye sangat marah dan memukulnya. Kejadian itu terjadi tiba-tiba, dan vampir Duke Wendy bahkan tidak bereaksi, dan dadanya ditembus oleh Long Zaiye. Tangan besi kejam Galen dan pedang iblis Altai yang berdiri di sampingnya tercengang. Aku melihat Long Zaiye menarik tangannya, tapi di tangannya, dia memegang hati yang hitam. Duke Wendy memandang Long Zaiye dengan mata ngeri. "Tidak, jangan, beri aku kesempatan lagi." Namun, sebelum dia selesai berbicara, Long Zaiye menghancurkan hati Duke Wendy dengan kekuatan di tangannya. Duke Wendy ini bisa dikatakan sebagai pencetus vampir. Ia sendiri abadi. Selama hatinya tidak rusak, maka ia tidak akan mati. Alhasil, kini hatinya diremukkan oleh Long Zaiye. Duke Wendy menjerit, jatuh ke tanah, dan langsung mati, berubah menjadi genangan darah. Melihat pemandangan ini, bahkan iblis pembunuh seperti Galen dan Altai pun merasa ngeri. Naga ini terlalu kejam di alam liar, mereka ingin melarikan diri, tetapi tidak berani bergerak sama sekali. Setelah Long Zaiye membunuh Duke Wendy, dia menoleh untuk melihat Galen dan Altai. Jelas sekali bahwa naga itu telah mengambil alih alam liar dan bersiap untuk membunuh Galen dan Altai. Keduanya ketakutan dan mundur 2 langkah. Mereka semua adalah orang bijak yang bermartabat di dunia barat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan jatuh ke level ini di Tiongkok. Pada saat yang menegangkan ini, telepon Galen tiba-tiba berdering. "Tunggu sebentar, itu telepon dari mata-mata, mungkin ada berita tentang bajingan itu," kata Galen. Saat itulah Long Zaiye menghentikan tangannya. "Apa, saya mengerti, oke," Galen menjawab telepon dan menghela napas lega. Kemudian, dia berkata kepada Long Zaiye, "Kami menemukan anak itu, dia
dia telah kembali ke Tiongkok dan pergi ke Siberia Timur. Ketika Long Zaiye mendengar ini, matanya menjadi merah dan dia berteriak, "Ayo pergi ke timur Siberia, hentikan dia." Berangkat dari dasar lintasan pertama Gunung Kunlun, sebuah pesawat khusus menuju ke arah timur menuju pegunungan bersalju di Siberia Timur. Siberia Timur memiliki wilayah yang sangat luas dan wilayah yang sangat luas. Secara geografis terbagi menjadi dua wilayah. Satu adalah stepa Siberia Timur dan yang lainnya adalah pegunungan salju Siberia Timur. Nelia, Valkyrie dari stepa Siberia Timur, memiliki hubungan yang sangat rumit. Ketika Ye Chong memperoleh benda spiritual yang lahir di padang rumput, Valkyrie menganggapnya sebagai pencuri yang mencuri benda spiritual dari padang rumput, dan dia terus mengganggu Ye Chong. Namun, nyawa Nelia kemudian diselamatkan oleh Ye Chong. Raja Serigala pegunungan bersalju di Siberia Timur langsung dimusnahkan oleh Ye Chong. Kali ini, Ye Chong pergi ke Snowy Mountain Canyon di persimpangan pegunungan Snowy Siberia Timur dan perbatasan negara Mei. Ketika Ye Chong membuat keributan besar di dunia barat dan ingin melarikan diri dari dunia barat, ia dihentikan di Grand Canyon di pegunungan salju. Kemudian ia diserang oleh negara Jepang dan jatuh ke ngarai selama setahun. Setelah Ye Chong kembali, dia sudah membersihkan Qidao, Zebus, dan keluarga kerajaan Jepang, dan membalas dendam. Sekarang, saatnya kembali ke ngarai untuk menjelajahi rahasianya. Terakhir kali Ye Chong jatuh ke tempat ini, seperti protagonis dalam novel seni bela diri itu. Dia mengalami petualangan, yang dianggap sebagai berkah tersembunyi. Namun, pada saat itu, dia tidak terlalu menjelajahi dunia rahasia. Kali ini dia akan menjelajahinya dengan hati-hati dan mungkin menemukan cara untuk meningkatkannya dengan cepat. Di pesawat, Zhou Yutong dan Dong Feng duduk bersama. Dalam satu malam, keduanya menjadi saudara perempuan yang baik. Lagi pula, mereka memiliki topik yang sama tentang Ye Chong, dan hubungan mereka tumbuh dengan cepat. Ye Chong sedang duduk di sisi lain, melihat pemandangan di luar jendela. Saat ini, pesawat sedang berada di atas padang rumput Siberia Timur. Cuaca cerah, dan di langit biru cerah, terlihat awan melayang di samping pesawat. Melalui awan tipis, Anda bisa melihat kehijauan tak berujung di bawah. Sayuran hijau ini memiliki warna yang bervariasi dan terlihat seperti kulit hijau yang keriput. Mata Dewa Naga Ye Chong memiliki penglihatan yang sangat kuat. Ia dapat melihat sekelompok sapi dan domba merumput di padang rumput, atau sekumpulan singa yang secara bertahap mendekati mangsanya, atau seekor citah yang mengejar rusa yang sedang berlari. "Ya, pemandangan di bawah sangat bagus," kata Zhou Yutong saat ini. Dong Feng tersenyum. Padang rumput Siberia Timur ini adalah salah satu padang rumput paling terkenal di dunia. Ia memiliki wilayah terluas dan spesies makhluk terbanyak. Zhou Yutong mengangguk sambil berpikir. Ye Chong tersenyum dan hendak berpidato ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya ada beberapa orang bergerak cepat di padang rumput hijau Nuoda. Kecepatan pergerakan orang-orang ini telah melebihi kecepatan citah, singa, dan hewan lainnya. Ye Chong mengerutkan kening. Kecepatan orang-orang ini jelas lebih tinggi daripada kecepatan Dewa Tanah. Bahkan mata Dewa Naga Ye Chong tidak bisa melihat dengan jelas penampilan orang-orang ini. Tapi Ye Chong punya firasat buruk. Faktanya, orang-orang ini adalah Long Zaiye dan orang lain yang mengejar mereka setelah mendengar suara tersebut. Pesawat terbang di atas selama 1 jam lagi, dan warna hijau di bawah berangsur-angsur memudar, dan dataran yang semula tak berujung berangsur-angsur berubah menjadi pegunungan. Sepertinya bumi berkerut satu persatu. Inilah batas pegunungan antara dataran dan pegunungan yang tertutup salju. Di luar pegunungan ini, terdapat pegunungan yang tertutup salju tanpa batas. Tak lama kemudian, mereka bisa melihat petak-petak pegunungan yang tertutup salju.
Pegunungan menjulang tinggi yang tertutup salju tidak ada habisnya dan tampak seperti pilar putih yang tertancap di tanah dari langit. Ada beberapa gundukan saat pesawat melewati pegunungan yang tertutup salju. Di kejauhan, Anda dapat melihat gunung salju tertinggi, tempat Raja Serigala Gunung Salju berada. Setelah melewati gunung yang tertutup salju ini, Anda bisa melihat jurang yang dalam, seperti retakan yang diukir di bumi dengan pisau. Ada perbatasan antara Siberia Timur dan Kerajaan Mei, Snow Mountain Grand Canyon. Ini adalah tujuan Ye Chong. Apakah ini di sini? Dongfeng menjulurkan kepalanya dan melihat ke bawah melalui jendela di sebelah Ye Chong. Rambut panjang Dongfeng menyentuh wajah Ye Chong, dan aroma samar mengalir ke hidungnya. Iya, di sini. Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata. Dongfeng bertanya lagi, bagaimana kita turun? Ye Chong mengangkat bahu, saya tidak tahu itu, saya melompat turun terakhir kali. Setelah mendengar ini, wajah Zhou Yutong menjadi pucat, kamu tidak bisa melompat ke bawah, kan? Itu tidak seperti jatuh sampai mati. Jangan khawatir, Saudari Yutong, kamu sangat tampan. Saudara Ye Chong pasti enggan membiarkanmu mati, kata Dongfeng sambil tersenyum. Zhou Yutong tersipu, bah, siapa yang peduli dengan perlindungannya, Saudari Dongfeng, cukup bagimu untuk melindungiku. Saat mereka bercanda, pesawat sudah sampai di tempat tujuan. Pilot memberitahu Ye Chong dan Dongfeng, pesawat hanya bisa melaju sejauh ini. Jika terus turun, aliran udara akan terlalu kacau dan akan menyebabkan kecelakaan. Petik 2. Kalau begitu ayo pergi, kata Ye Chong. Lalu melihat di Zhou Yutong, Yutong akan menyerahkannya padamu. Dongfeng berkedip dan berkata sambil tersenyum, oke, ayo pergi. Kemudian, Ye Chong membuka pintu pesawat, dan angin pegunungan yang kuat bertiup. Itu bertiup dari di luar. Ye Chong melompat turun tanpa ragu, dan segera berubah menjadi titik hitam di mata Dongfeng dan Zhou Yutong. Zhou Yutong sedikit khawatir dan bertanya, apakah kita akan melompat seperti ini? Dongfeng tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Setelah mengatakan itu, Dongfeng menarik Zhou Yutong dan melompat dari pesawat bersama. Zhou Yutong sangat ketakutan hingga dia menutup matanya dan berteriak. Namun, setelah beberapa detik, dia tidak merasakan apapun kecuali sedikit perasaan terjatuh. Zhou Yutong perlahan membuka matanya, terkejut dan tidak bisa berkata-kata dengan apa yang dilihatnya. Pada saat ini, di depan mata Zhou Yutong, langit naik dengan cepat. Segera dia setinggi puncak gunung, dan kemudian, dia melihat puncak gunung meluncur dengan cepat di depan matanya. Untuk menjaga Zhou Yutong, Dongfeng secara khusus menggunakan lingkaran perisai pelindung Zeki untuk melindungi bagian dalam Zhou Yutong. Dengan cara ini, Zhou Yutong tidak akan kekurangan oksigen, juga tidak akan tergores udara karena jatuh terlalu cepat. Zhou Yutong sekarang merasa seperti sedang menaiki lift transparan yang jatuh dari langit, turun dengan cepat. Setelah mengetahui bahwa tidak ada bahaya, Zhou Yutong mulai mengapresiasi pemandangan perosotan cepat ini. Dongfeng di sebelahnya berkedip ke arah Zhou Yutong, dan Zhou Yutong perlahan-lahan menjadi rileks. Akibatnya, sebelum Zhou Yutong cukup melihatnya, mereka berdua sudah mendarat. Dan Ye Chong sudah selangkah lebih maju, menunggu dua orang di bawah jurang. Setelah keduanya mendarat, mereka menginjak salju tebal. Di sekelilingnya terdapat puncak-puncak yang menjulang tinggi, tertutup salju, dan dunia berwarna putih sejauh mata memandang. Zhou Yutong sudah mengenakan jaket merah muda dan kacamata hitam sebelumnya. Jika tidak, dia akan menderita kebutaan salju. Ye Chong dan Dongfeng, sebaliknya, sama sekali tidak peduli dengan hawa dingin yang parah dan masih mengenakan pakaian tunggal. Wow, Grand Canyon ini indah sekali,
seperti negeri dongeng. Zhou Yutong mengagumi sambil memandangi warna seputih salju di sekelilingnya. Dongfeng tersenyum, kamu tidak akan merasa cantik setelah beberapa saat. Ye Chong, kamu mengenakan pakaian yang sangat sedikit. Apakah kamu benar-benar tidak kedinginan? Zhou Yutong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chong hendak menjawab ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan melihat ke gunung di kejauhan. Ada beberapa titik hitam di lereng gunung, dan mereka bergegas menuruni gunung. Ye Chong menilai dari kecepatannya bahwa bintik hitam ini adalah orang-orang yang dilihatnya di pesawat berlari liar di padang rumput. Tampaknya orang-orang ini ada di sini untuk melakukan hal buruk. Dongfeng belum menyadari sesuatu yang aneh, apalagi Zhou Yutong. Namun, Dongfeng memperhatikan bahwa Ye Chong tampak sedikit serius. "Ada apa?" tanya Dongfeng. Ye Chong berkata, "Seseorang datang. Kamu pergi dulu, terus berjalan di sepanjang lembah salju ini. Dalam setengah jam, kamu akan memasuki celah sempit, terus berjalan. Setelah keluar, tunggu aku di sana." Dongfeng ingin bertanya lagi, tapi melihat tatapan Ye Chong, dia tahu masalahnya mendesak, jadi dia berhenti bicara dan menyeret Zhou Yutong pergi. Zhou Yutong ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi sudah diseret oleh Dongfeng. Adapun Dongfeng dan Zhou Yutong, tepat ketika mereka menghilang di cakrawala, beberapa titik hitam di sisi lain sudah mengejar mereka. Ye Chong berdiri di sana, menunggu pihak lain. Ketika Ye Chong melihat pihak lain, hatinya tergerak, dan dia menyadari bahwa orang-orang ini benar-benar ada di sini untuk menemukannya. Siapakah orang yang berlari di depan jika bukan Long Zaiye? Mengikuti di belakang Long Zaiye adalah tangan besi kejam Galen dan pedang cahaya suci setan Altai. Setelah Long Zaiye bergegas menuruni gunung, dia juga melihat Ye Chong berdiri di lembah. Matanya dipenuhi dengan cahaya merah darah. "Jie, Ye Chong. Itu benar-benar kamu bajingan, akhirnya aku menemukanmu, hahaha, bajingan." Suara pertama Long Zaiye masih ada di kaki gunung. Ketika dia mengucapkan kata terakhir, dia sudah berada kurang dari 50 meter dari Ye Chong. Ketika Long Zaiye meneriakkan telur terakhir, bola energi sejati meledak, berubah menjadi meriam udara, dan mengenai Ye Chong. Kemanapun meriam udara lewat, salju di tanah beterbangan, dan bahkan ruang pun menjadi padat. Ye Chong berdiri di sana tanpa bergerak. Dalam sekejap mata, meriam udara berada di depan Ye Chong. Ye Chong dengan tenang mengulurkan tangannya dan meraihnya di udara. Baru saja mendengar ledakan keras, meriam udara meledak setelah diperas oleh Ye Chong, menimbulkan sejumlah besar kepingan salju dan memenuhi langit. Setelah kepingan salju turun, Long Zaiye, Galen dan Altai muncul di depan Ye Chong. Sebuah lubang besar yang dalam tercipta oleh ledakan di tanah, mengisolasi kedua sisi. Long Zaiye menatap Ye Chong dengan mata merah darah. Dari sorot matanya, terlihat bahwa Long Zaiye sudah membenci Ye Chong sampai mati. Bahkan jika dia tidak gila, dia mungkin ingin memakan Ye Chong hidup-hidup. Dan Ye Chong juga melihat bahwa Long Zaiye pasti meminum air dari sumber keabadian. Meskipun seseorang dapat memperoleh tubuh abadi, hal itu juga harus mengorbankan jiwanya. Memikirkan hal ini, Ye Chong menggelengkan kepalanya. "Apakah kamu benar-benar meminumnya?" "Aku meminumnya, dan sekarang aku tidak pernah merasa seperti ini. Ye Chong, dari sudut pandang ini, aku harus berterima kasih, tapi aku ingin membunuhmu," Long Zaiye berkata dengan gila. Ye Chong mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. "Tunggu apa lagi? Naik dan bunuh dia," Long Zaiye berkata pada Galen dan Altai di belakangnya. Kedua pria itu saling memandang, meskipun tujuan awal mereka adalah membunuh Ye Chong. Namun, sejak mereka bertemu orang kejam seperti Long Zaiye, mereka hanya ingin melarikan diri. Sekarang, mereka tidak peduli dengan hidup atau mati Ye Chong.
mereka hanya ingin menyingkirkan Long Zaiye secepat mungkin. Kedua orang itu berdiskusi dengan mata mereka untuk membunuh Ye Chong dan kemudian mundur. Kemudian, dengan suara cangrang, pedang cahaya suci iblis mengeluarkan pedang panjang yang besar. Seluruh tubuh pedang panjang itu berwarna merah, dengan celah tidak beraturan di kedua sisinya, tapi terlihat sangat tajam. Galen, tangan besi yang kejam, mengepalkan tinjunya dan berteriak keras, tangannya tiba-tiba bertambah besar. "Pergilah ke neraka," pedang cahaya suci setan Altai berteriak dan bergegas maju lebih dulu. Dia berubah menjadi bayangan merah, dan dalam sekejap mata, dia berada di depan Ye Chong. Segera setelah itu, Altai melompat, pedang di tangannya tiba-tiba jatuh, dan mengenai Ye Chong. Saat lampu merah lewat, pedang raksasa itu telah jatuh. Ye Chong mundur untuk menghindari serangan Altai. Ada ledakan yang keras, dan pedang raksasa itu menghantam tempat Ye Chong berdiri tadi, menciptakan kawah melingkar yang besar. Melihat serangannya gagal, Altai segera mengangkat pedangnya dan menebas Ye Chong. Lampu pedang merah, seperti bulan sabit, menebas ke arah Ye Chong. Tapi Ye Chong bereaksi lebih cepat dan menghindari serangan kedua Altai ke samping. Namun, Altai tidak menunggu jurus digunakan, dan segera melakukan pukulan backhand dan beralih ke serangan ketiga. Ujung pedang raksasa itu tiba-tiba meluncur ke arah Ye. Mundurnya Ye Chong dihadang oleh dua pedang pertama Altai, pedang ini tidak dapat dihindari dan hanya bisa diambil dengan paksa. Dalam sekejap mata, Ye Chong telah menghunus pedang tulang ikan. Dia mengangkat pedang tulang ikannya untuk melawan pedang raksasa merah Altai. Cang, dengan suara yang tajam, kedua pedang itu saling bertabrakan, dan bola bunga api meledak. Kekuatan besar sekali lagi mengaduk salju di tanah di sekitar dua orang itu, dan langit dipenuhi dengan kepingan salju. Altai terkejut saat mengetahui pedangnya terhalang oleh pedang Ye Chong dan dia tidak bisa bergerak lebih jauh. Dan ketika kekuatan kedua orang itu saling berhadapan, Galen, tangan besi kejam yang telah menunggu kesempatan, tiba-tiba muncul di belakang Ye Chong. Segera setelah itu, Galen mengangkat tinjunya beberapa kali lebih besar dan memukul punggung Ye Chong. Harus dikatakan bahwa Galen dikenal sebagai tangan besi yang kejam, dan dia sangat kejam dan cepat ketika menyerang. Bahkan Ye Chong tidak bereaksi, terdengar suara teredam, dan tinju Galen, yang lebih besar dari kepalanya, menghantam punggung Ye Chong dengan kuat. Dia menyeringai, "Haha, bukankah ini mati? Jika itu adalah orang biasa, bahkan dewa tanah biasa pun akan menderita patah tulang dan tendon akibat pukulannya." Sebelum Galen selesai berbicara, dia merasakan sesuatu yang aneh. "Kamu Chong masih bisa bergerak." Ye Chong berbalik dan tersenyum pada Galen. "Haha, hanya itu yang kamu punya." Setelah mengatakan itu, sebelum Galen sempat bereaksi, Ye Chong menendang perut Galen. Bang, dia menendang Galen pergi. Bersambung.